Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tim SAR temukan 6 penumpang perahu cepat yang tenggelam karena menabrak kayu. Jenazah Bribda Stephen, korban terseret arus jembatan putus di Pegunungan Bintang, ditemukan. Ribuan warga padati Pulau Mansinam saat perayaan HUT Pekabaran Injil di Manokwari. Tim SAR gabungan bersama masyarakat menemukan 6 dari 8 penumpang perahu yang tenggelam di Sungai Mambramo, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Senin kemarin. Seluruh korban saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kakansar Jayapura Sunarto mengatakan, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 orang penumpang lain. Pencarian difokuskan di sekitar lokasi kejadian dan muara Nawa menggunakan 2 perahu nelayan dan 2 perahu karet milik Basarnas. Menemukan 1 korban, ya tidak jauh dari lokasi penemuan korban kemarin, dan pada pukul 11.30 menemukan 1 korban lagi. Jadi total penemuan korban sudah 6, di mana kemarin kami menemukan 4 korban dan hari ini 2 korban. Semua korban dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke posko untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kemudian kami masih fokus mencari 2 korban tersisa dengan melakukan pencarian penyisiran di Sungai Nawa ini hingga ke hilir. Mudah-mudahan pada hari ini kita membuahkan hasil untuk dapat menemukan semuanya. Pencarian sejauh ini dilakukan di radius berapa, Pak? Jadi pencarian pada hari ini kami melakukan pencarian mulai dari LKP kejadian hingga sejauh sekitar 4 km, di mana korban kemarin kami menemukan dan hari ini kita menemukan tidak jauh dari lokasi tersebut, dan kami tetap menyisir di sekitar lokasi hingga ke hilir. Sejauh ini hambatan yang dialami, Pak? Hambatan yang dialami, kami tidak bisa melakukan pencarian pada malam hari karena cuaca dan minimnya jarak pandang. Kemudian secara umum kami lakukan lancar-lancar aja, tidak begitu ada hambatan yang menghambat dalam pencariannya. Perahu yang membawa 8 penumpang tenggelam di Sungai Mambramo pada 1 Februari lalu akibat menabrak kayu. Perahu itu bertolak dari Jayapura menuju Kabupaten Yaukimo. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Stephen Warbar Radolkir. Hormat senjata. Rak. Jenazah Bribda Stephen Harparandongkir Senin kemarin diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Sebelum diterbangkan, jenazah sempat disemayamkan di rumah sakit Oksibil selama semalam dan sore harinya langsung dibawa ke bandara. Rekan dan puluhan anggota Polres dipimpin langsung Kapolres memberikan penghormatan terakhir bagi korban. Jasad Stephen Harpar ditemukan Ahad lalu oleh aparat gabungan bersama masyarakat. Stephen merupakan salah satu korban yang terjatuh akibat terputusnya jembatan gantung Sungai Digul di Kabupaten Pegunungan Bintang. Jasad Bribda Stephen ditemukan warga tersangkut pepohonan di Kampung Arim, Distrik Iwur. Hingga memasuki hari ke-9, tim pencarian sudah berhasil menemukan 3 jasad, sementara 1 korban yakni Bribtu Yohanes Mateus hingga kini belum ditemukan. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang. Ribuan warga membadati Pulau Mansinam atau pulau tempat Injil pertama kali dikabarkan di tanah Papua
dalam perayaan puncak ke-168 tahun Ahad kemarin. Pulau Mansinam merupakan pulau bersejarah. Di pulau inilah dua misionaris, Otto dan Gessler, memberitakan Injil di tanah Papua pada 5 Februari 1855. Setiap tahun, ribuan umat Nasrani berkunjung ke pulau ini untuk beribadah sekaligus berwisata. Untuk mencapai Pulau Mansinam harus menempuh perjalanan selama 10 menit dengan transportasi laut dari Manokwari. Namun banyak pengunjung yang datang dari jauh, seperti dari kabupaten dan kota di Papua Barat. Di pulau ini pengunjung bisa mengunjungi bukit patung Yesus, serta melihat patung dua misionaris, Otto dan Gessler, dan tentunya menikmati keindahan alam pulau kecil ini. Bahkan pemerintah Provinsi Papua Barat agar perlu dikembangkan, dan terutama kita melihat sekarang kan Provinsi Barat Daya sudah ada, ya. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bagi Provinsi Papua Barat, supaya ke depan mungkin Mansinam ini bisa dibangun situs-situs bersejarah yang religi untuk bisa mendatangkan income pendapatan bagi Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Situs bersejarah di Pulau Mansinam dari tahun ke tahun tampak terbengkalai dan tidak terawat. Hanya saat perayaan pekabaran Injil, situs sejarah di pulau ini dibersihkan. Main situs ini seperti bangunan kosong yang tidak terpelihara, hutan dan terbengkalai, tidak terpelihara dengan baik. Padahal kita tahu bahwa pada tahun 2018 itu pemerintah membangun, atau di bawahnya itu pemerintah membangun situs ini dengan anggaran dari BPN yang cukup besar. Namun situs ini terkesan terbengkalai dan tidak terurus. Karena itu harapan kami bahwa situs ini bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat yang ada untuk mengelola situs ini secara artinya bahwa dikelola oleh masyarakat sendiri, tapi juga ada dukungan pemerintah untuk bagaimana memelihara situs-situs ini agar tidak terbengkalai dan hanya bisa dimanfaatkan ketika mengunjungi itu sebenarnya harapan kami. Dan saya pikir memang ini menjadi tanggung jawab bersama, pihak gereja juga harus membuka diri untuk bersama-sama bagaimana memelihara situs-situs ini agar tidak terbengkalai tapi kemudian terpelihara, agar digunakan, dimanfaatkan dan bisa dikelola untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan banyak tatanan kehidupan yang berubah ke arah yang lebih baik sebagai dampak masuknya Injil di tanah Papua. Ada 3 panggilan gereja yang besar yang harus saudara-saudara imani. Jangan suap-suap buku, bekerja hanya rutinitas. Saya mau tanya saudara-saudara hari ini, baik pejabat gubernur Papua Barat, waktu saya singkat, tidak banyak, 1 tahun kalau diperpanjang 2 tahun. Tapi saya hadir di sini, Tuhan yang tunjuk saya hadir. Saya mau merubah kebiasaan suam-suam kuku iman itu. Ada amin, saudara-saudara? Untuk itu saya mohon dengan sangat saudara-saudara denominasi gereja, mari kita ikat kekuatan yang sama, doa yang sama di menara doa ini. Kita jadikan menara doa di Pulau Mansinam. Karena 2 hamba Tuhan sudah menjalankan di sini dan memberkati pulau ini, memberkati tanah ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga akan terus memperbaiki situs sejarah menjadi lokasi wisata religi di Pulau Mansinam sehingga bisa berdampak ekonomi bagi warga. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ribuan warga Nahdlatul Ulama di Merauke melaksanakan kirap dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Kirap dilangsungkan usai sholat subuh di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Kendati diguyur hujan gerimis, tidak menyurutkan ribuan warga NU memadati masjid. Kirap dilepas Maji Nur mewakili pemerintah daerah Merauke. Maji Nur mengatakan NU telah lama berkiprah,
dan memberikan andil bagi kehidupan beragama dan pembangunan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kami memantau dengan jelas bahwa Nahdlatul Ulama ini kiprahnya sudah membumi. Tetapi dalam rangka Harla 1 abad ini, kita semua tahu bahwa di seluruh Indonesia melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang memberikan nuansa tersendiri bagi kiprah Nahdlatul Ulama. Untuk itu kita di Merauke juga ingin melihat dan merasakan itu semua. Hari ini saya melihat sekali bahwa kita semua bisa berkumpul di sini karena keterikatan kita ya bersatu dengan Nahdlatul Ulama. Saya berharap bahwa ini bisa berlangsung terus menjadi ikatan yang baik yang kita lakukan ini memperkuat ukhuwah kita ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, 1 abad ini menandakan bahwa Nahdlatul Ulama sudah banyak melakukan hal-hal dalam membangkitkan kecerdasan, membangkitkan ukhuwah, dan yang paling penting saat ini adalah reformasi. Kirap 1 abad NU di Merauke dimulai dari Masjid Al-Aqsa, melewati Jalan Prajurit, Jalan Ermasu, Jalan Para Komando, dan berakhir kembali ke Masjid Al-Aqsa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekitar 700 warga Tionghoa di Kabupaten Mimika merayakan Cap Gomeh yang dilangsungkan setelah 1 minggu perayaan Tahun Baru Cina. Pelaksana tugas Bupati Mimika Janis Retop berpesan kepada warga Tionghoa agar ikut membangun Kabupaten Mimika dan menjaga Kamtipmas di Mimika agar tetap aman. Bupati mengakui kehadiran warga Tionghoa di Mimika telah banyak memberikan kontribusi ekonomi ke pemerintah dengan membangun hotel dan tempat hiburan yang sebagian besar dikelola warga Tionghoa. Membangun kabupaten ini. Dan saya berharap paguyuban sosial masyarakat Tionghoa bisa bersatu bersama-sama dan kemudian bisa hidup bergandengan tangan dengan semua paguyuban yang lain yang ada di Kabupaten Mimika dan terus bersama-sama bagaimana kita membuat Mimika ini aman. Kita bersama-sama membuat Mimika ini damai. Dan tujuan terakhir bagaimana masyarakat Kabupaten Mimika menjadi sejahtera. Ketua Kerukunan Warga Tionghoa Gunawan mengatakan saat ini jumlah warga Tionghoa di Mimika sekitar 700 orang. Rata-rata mereka berprofesi sebagai pengusaha. Ia menghimbau warga Tionghoa agar selalu taat pajak karena pajak merupakan pemasukan daerah agar Kabupaten Mimika bisa berkembang dan maju. KPKT, Himpunan Peduli Kasih Tionghoa yang sudah berada di Kabupaten Mimika ini kurang lebih 20 tahun. Nah, pada hari ini, pada saat ini HPKT akan kami tingkatkan menjadi yayasan dan kami masuk ke PSMPI, Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia. Ini skopnya lebih luas karena ini memang sudah terdaftar dan tercatat di Menkumham mengenai PSMPI. Ini ada pembuktian yang cukup kuat dari Sabang sampai ke Merauke. Harapan kami di Kabupaten Mimika bagaimanapun dari pusat ya akan lebih banyak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kita mengenai pertama kegiatan-kegiatan sosial yang akan kita lakukan di Kabupaten Mimika akan kita berkoordinasi dengan pusat. Tapi yang lalu hanya kita saja, sehingga dana kita terbatas dari mana. Tapi kalau kita sudah ke pusat, sedikit banyak ada uluran tangan mereka untuk kegiatan sosial apa yang memang benar-benar untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika. Perayaan Cap Gomeh dimeriahkan dengan penampilan tarian Cina dan juga barongsai. Tahun ini warga Tionghoa juga menyebut sebagai tahun kelinci air, di mana tahun ini pengusaha harus berhati-hati dalam menjalankan usaha. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 bulan di sejumlah puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperpanjang kontrak 862 tenaga honorer Dinas Kesehatan tahun 2023. Di sejumlah puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akhirnya memperpanjang kontrak 862 tenaga honorer Dinas Kesehatan untuk tahun 2023. Evaluasi yang dilakukan yakni dengan mengukur para tenaga honorer bekerja aktif selama 1 tahun. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Godfried Maturbongs, mengatakan ratusan tenaga honorer yang diperpanjang kontraknya mulai dari pesisir pantai, pegunungan hingga dalam kota. Dalam perpanjangan kontrak kita tidak bisa serta-merta perpanjangan, tetapi ada hal-hal lain, hal-hal teknis lain yang harus kita pertimbangkan untuk memperpanjang kontrak. Salah satunya itu evaluasi kinerja. Mengapa evaluasi kinerja ini penting? Karena untuk mengukur selama tenaga kontrak daerah itu dia bekerja 1 tahun, apakah dia bekerja aktif atau tidak. Untuk menilai itu, kita pakai range waktu 3 bulan secara berturut-turut. Jadi kalau ada satu tenaga kontrak daerah dia 3 bulan berturut-turut dia tidak melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan tugas, maka pada periode perpanjangan kontrak di 2023 kita tidak mengakomodir itu. Untuk merealisasikan apa yang diinstruksikan oleh Pak Bupati, kita sudah mendata dan kita sudah melakukan evaluasi. Evaluasinya bukan kita Dinas Kesehatan yang melakukan evaluasi kinerja, tetapi puskesmas di mana tenaga kontrak daerah itu bekerja. Mereka yang mengevaluasi dan mereka yang memberikan rekomendasi kepada kita apakah si A atau si B dia aktif atau tidak. Sudah. Dinas Kesehatan Mimika saat ini mengakui masih sulit merekrut 9 jenis tenaga ahli untuk ditempatkan di puskesmas, khususnya profesi dokter gigi. Dinas Kesehatan berharap ke-862 tenaga honorer yang telah diperpanjang kontraknya ini dapat bekerja dengan baik melayani masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hingga saat ini penyaluran bansos dan bantuan langsung tunai BBM untuk tahun 2022 sudah mencapai 99%. Sementara bantuan BSU atau bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja baru mencapai 70%. Kepala Kantor Pos Timika mengakui masih banyak kendala dalam menyalurkan bantuan ke masyarakat melalui kantor pos. Termasuk salah satunya adalah data penerima yang belum valid. Memang kendalanya ada beberapa kendala juga. Yang kendala pertama itu adanya perbedaan data dari pemberi kerja dengan yang keluar dengan datanya yang di kami. Itu kendala pertama. Dan yang kendala kedua, jarak yang sangat jauh, jarak yang seperti aparat-aparat kampung, kemudian perangkat desa itu kan juga menerima bantuan BSU itu. Tetapi memang karena jarak yang jauh dan memang tidak untuk diantar di dalam kota. Kalau untuk klaster 3 itu kami tidak bisa melakukan pengantaran, harus diambil sendiri. Nominalnya cuma 600.000 sehingga mungkin tidak menarik untuk diambil sendiri di kantor pos. Kami sudah berkoordinasi kemarin dengan BPMK dan lain-lain karena yang mendaftarkan tersebut BPMK dan sudah diinformasikan juga ke para kampung, tetapi memang daya serapnya masih sedikit sehingga gagal bayar kami atau kinerja kami di BSU itu hanya di angka 70%. Dari 3.000 kami berhasil salurkan itu sekitar 2.000-an saja, 2.200-an lah. Ada sekitar 800 yang kami kembalikan ke Kemenaker. Kami terus berkembang, kami terus memperbaiki apa yang kesalahan-kesalahan kami di tahap-tahap sebelumnya di Bansos, mulai dari antrian, memecah kerumunan. Jadi kami belajar terus agar ke depannya kita bisa lebih baik penyaluran dan bisa lebih tepat sasaran sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Untuk itu di tahun 2023 ini kantor pos Mimika akan lebih teliti dalam penyaluran bantuan dengan cara membenahi data dan terus berkoordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika.
Kantor pos juga akan mendata langsung penerima bantuan dengan cara turun langsung dan memfoto rumah warga sebagai bukti yang valid. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kodam 17 Cendrawasih meluncurkan program pemberdayaan ekonomi gereja yang dipusatkan di Gereja GKI Yakhin Klebeu, Kabupaten Jayapura. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk memberdayakan ekonomi umat agar mandiri. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa bersama penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo menyerahkan bantuan sembako untuk UMKM, ribuan bibit tanaman cabai, dan pelepasan 15.000 benih ikan di kerambah milik seorang jemaat GKI Yakhin Sentani. Saleh Mustafa mengatakan program pemberdayaan ekonomi ini bisa menciptakan daya tahan masyarakat dalam menghadapi resesi ekonomi. Kerjasama dalam pemanfaatan lahan. Lahan-lahan di gereja kita tahu ini kan banyak yang kosong. Nah itu kita manfaatkan, kita tanam. Apabila ada di gereja itu dekat dengan sumber air atau danau, maka kita akan kolaborasikan untuk program ikan, pembibitan ikan. Gunanya apa? Saya berharap program ini bisa nanti menciptakan daya tahan masyarakat dalam rangka menghadapi resesi ataupun inflasi ekonomi yang nanti akan di 2023 ini sesuai dengan prediksi dari Menteri Keuangan bahwa kita akan terjadi suatu resesi ekonomi. Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengapresiasi TNI dalam mendukung pemberdayaan ekonomi. Ia berharap program ini bisa mensejahterakan masyarakat Papua, dan ia berharap seluruh jemaat GKI Yakhin ikut berpartisipasi menjaga dan meneruskan program ini. Kesempatan bagaimana masyarakat harus merespon ini dengan baik. Saya sangat mengharapkan masyarakat bisa berpartisipasi aktif sehingga program ini bisa bergulir, bisa berputar. Yang tadi disampaikan, kami juga pemerintah Kabupaten Jayapura akan melakukan hal yang sama dalam rangka. Misalnya seperti saat ini di GKI Yakhin Klebeu, GKI ini akan mempunyai sumber pembiayaan mandiri, itu yang kita harapkan. Jadi bantuan dari Pak Panglima, dari Bapak Pangdam tidak selesai begitu saja, tapi kita berpartisipasi, mengaktifkan dan menjalankan usaha ini, sehingga nantinya gereja dan jemaat punya sumber pembiayaan mandiri. Dan selanjutnya hasil-hasil yang dihasilkan pun akan dijual dengan harga yang terjangkau, harga yang murah, sehingga dengan begitu kita menjaga daya beli, masyarakat tetap mempunyai daya beli yang mampu dan juga harga bisa tetap terjaga. Program pemberdayaan ekonomi tidak hanya dilakukan di gereja, namun juga masjid, pura, dan tempat ibadah lain. Program ini akan mengoptimalkan lahan yang ada di sekitar rumah ibadah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan umat. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Upaya untuk melestarikan olahraga panahan tradisional terus dilakukan agar olahraga yang merupakan salah satu olahraga favorit asli warga Papua tidak hilang di telan zaman. Untuk melestarikan olahraga tradisional ini, Pemkab menggelar kejuaraan panahan yang digelar di Stadion Mini Maro di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke. Dalam lomba ini warga sangat senang, mereka rela datang dari jauh untuk mengikuti perlombaan ini. Seperti Anselmus, ia datang dari Domande, Distrik Malin. Ia tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan kemampuannya membidik target dan meraih juara. Saya saja bisa ini, yang ada yang bisa lari saya bisa menganak, apalagi yang sekarang bisa berbat. Memang sering memanah Pak? Ya, memanah. Sudah dari sejak saya kecil sudah banyak yang memanah. Maka ini bagian dari budaya Kak Pak? Ya, dari budaya. Itu bahan ini dari apa saja? Dari bambu, ada juga bambu. Anak panahnya dari? Iya, itu dibuat dari apa itu? Dibuat dari kawan. Nah, yang batangnya itu? Batangnya itu. Ada bahasa Indonesia. Kita apa bahasa tentang sejenis bambu. Tanam ya, tanam.
Perlombaan panahan tradisional dilangsungkan di 3 lokasi di Merauke, yakni di Kelurahan Samkai, Kamahedoga, dan Rimba Jaya. 150 warga ikut dalam lomba ini. Ini menunjukkan olahraga panahan tradisional ini masih diminati masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.